Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selalu menjaga kesehatan ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gerak benda bersama saya Ratna Dewi dari SMP 1 Sumber. Dari pembelajaran kali ini kita harus bisa 1. Mendeskripsikan konsep gerak lurus, 2. Menganalisis jarak dan perpindahan, 3. Menganalisis perbedaan kelajuan dan kecepatan, 4. Menghitung jarak, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Apa sih yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan atau tempat dari titik acuan. Mari kita lihat Syakil dan galonnya. Manakah yang bergerak? Ya, betul. Tentu Syakil yang bergerak. Karena Syakil melakukan perubahan dari posisi awal ke posisi akhir. Sedangkan galon yang tidak diambil tetap pada posisinya. Jadi, kalian sudah tahu apa yang disebut dengan gerak, bukan? Macam-macam gerak. Ada beberapa macam gerak, yaitu gerak semu. Mengapa gerakan matahari sampai terbenam disebut dengan gerak semu ya? Karena sebenarnya matahari itu diam, tapi seakan-akan matahari itu bergerak. Jadi yang bergerak adalah bumi mengelilingi matahari. Ingat ya, bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Contoh gerak semu yang lain, jika kita berada dalam kendaraan, mobil atau kereta, seolah-olah rumah dan pohon yang kita lihat di jendela itu bergerak, tetapi sebenarnya mobillah yang bergerak, sedangkan rumah, pohon yang terlihat dalam jendela itu diam. Gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk setengah lingkaran atau melengkung seperti pada gerak bola yang ditendang pada video ini ya. Sedangkan gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan lurus. Nah, coba kita lihat bagaimanakah lintasan kereta dan sepeda dengan tanda panah. Betul, pada video ini gerak sepeda, kereta, dan mobil semuanya melakukan gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus. Setelah mengetahui apa yang disebut dengan gerak dan macam-macam gerak, mari kita lanjutkan materinya tentang perpindahan dan jarak. Apakah sama antara jarak dan perpindahan? Mari kita simak contoh berikut. Contoh 1 adalah setiap hari Syakil pergi ke sekolah sejauh 100 meter dari rumah. Maka berapakah perpindahan yang ditempuh Syakil dan berapakah jarak yang ditempuh Syakil? Jarak merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang memiliki nilai tetapi tanpa arah. Maka jarak yang ditempuh Syakil sama dengan 100 meter. Perpindahan merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah, sehingga perpindahan yang ditempuh Syakil adalah 100 meter ke arah timur. Ingat ya, harus ada arahnya. Contoh kedua, setiap hari Syakil pergi ke sekolah sejauh 100 meter dari rumah, kemudian kembali lagi ke rumah. Maka berapakah jarak yang ditempuh Syakil dan berapakah perpindahan yang ditempuh Syakil? Harus diingat bahwa jarak adalah jumlah lintasan tanpa melihat arah ya. Maka jarak yang ditempuh Syakil sama dengan 100 dari rumah ke sekolah ditambah dengan 100 meter dari sekolah ke rumah. Jarak seluruh yang ditempuh Syakil adalah 200 meter. Sementara perpindahan yang dilakukan Syakil sama dengan 0 karena posisi awal Syakil berada di rumah dan posisi akhir ada di rumah. Seakan-akan Syakil tidak melakukan tidak bergerak. Artinya ingat ya bahwa perpindahan itu ada arahnya. Contoh ketiga yaitu Syakil beralih mengitari lapangan sepak bola dari posisi A ke posisi B. Tentukan jarak dan perpindahan yang dilakukan oleh Syakil. Tentu masih ingat ya bahwa jarak adalah jumlah lintasan. Jarak yang ditempuh Syakil pada saat mengitari lapangan sepak bola sama dengan panjang AB ditambah dengan panjang BC ditambah dengan panjang CD. Sama dengan 50 ditambah 100 ditambah 50 sama dengan 200 meter. Sedangkan perpindahan yang dilakukan oleh Syakil adalah jarak lurus, jumlah lintasan dari posisi awal yaitu di A sampai dari posisi akhir sampai di D. Jadi perpindahannya adalah 100 meter. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa panjang
lintasan yang ditempuh, yaitu tanpa melihat nilai dan arah, itu disebut dengan jarak. Sedangkan perpindahan adalah jarak lurus, jumlah lintasan dari posisi awal ke posisi akhir, dan tanpa melihat nilai dan arah. Nah, sekarang kita bahas tentang kecepatan dan kelajuan. Diingatkan kembali pada contoh jarak dan perpindahan seperti yang kita bahas sebelumnya. Ketika Syakil berlari mengitari lapangan sepak bola dari A ke D, jarak yang ditempuh Syakil adalah 200 meter, terlihat pada garis lurus yang berwarna merah. Sedangkan perpindahan yang dilakukan oleh Syakil dari posisi awal di A sampai posisi akhir di D, ditarik garis lurus sama dengan 100 meter ke arah barat atau ke garis yang berwarna biru. Pada saat Syakil berlari mengitari lapangan sepak bola dari A ke D membutuhkan waktu sebanyak 20 detik. Tentukan kelajuan dan kecepatan yang dilakukan oleh Syakil pada saat berlari. Kelajuan adalah ukuran yang seberapa cepat benda bergerak atau mengukur jarak tempuh garis yang berwarna merah setiap satuan waktu. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu atau S per T, dengan simbol V adalah kelajuan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu sama dengan 200 meter dibagi 20 detik sama dengan 10 meter per detik. Kecepatan adalah mengukur perpindahan setiap satuan waktu. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu atau S per T, dengan simbol V adalah kecepatan, S adalah perpindahan, dan T adalah waktu. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu sama dengan perpindahannya adalah 100 meter dan waktunya ada 20 sekon sama dengan 5 meter per sekon. Kesimpulannya adalah kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu, sedangkan kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Kelajuan dan kecepatan mempunyai rumus yang sama, yaitu V sama dengan S per T. Yang terakhir pada pembelajaran kali ini adalah percepatan. Percepatan dirumuskan dengan A sama dengan V per T dengan definisi A sama dengan percepatan, V sama dengan kecepatan, dan T adalah waktu. Untuk percepatan rata-rata menggunakan rumus sebelah kanan ya. A sama dengan V dikurangi V0 dibagi T dengan definisi seperti yang tercantum pada video. Agar lebih jelas, mari kita lihat videonya. Pada video ke-1 ditampilkan mobil yang berjalan dengan kecepatan tetap. Lihat stopwatch yang berbentuk segi 4 dan speedometer yang berbentuk lingkaran. Dari detik ke-1 hingga detik ke-5, mobil memiliki kecepatan tetap yaitu 60 km per jam. Menurut teori bahwa mobil ini tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Untuk video kedua, pada video kedua gerakan stopwatch seharusnya lebih cepat dari video pertama, tapi agar terlihat jelas hubungan perubahan kecepatan pada speedometer maka saya perlambat. Mari kita lihat. Pada video kedua mobil bergerak dengan kecepatan berbeda. Untuk detik ke-0 60, untuk detik ke-1 65, untuk detik kedua adalah 70, untuk detik ketiga 75, detik ke-4 80, dan detik ke-5 adalah 85. Untuk mencari percepatan pada video pertama di mana kecepatan mobil tidak berubah atau tetap sehingga memiliki grafik kecepatan terhadap waktu berupa garis lurus yang berwarna merah. Dengan percepatan 0 dengan perhitungan 60 kecepatan akhir dikurangi 60 kecepatan awal dibagi 5 sama dengan 0 dibagi 5 sama dengan 0. Untuk mencari percepatan pada video kedua di mana mobil mengalami percepatan, kita hitung dari detik ke-1 sampai dengan detik ke-4, mobil setiap detiknya mengalami pertambahan kecepatan 5 meter per sekon. Maka gambar grafik kecepatan terhadap waktu terlihat naik setiap detiknya. Sedangkan percepatan rata-rata mobil pada video kedua sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu sama dengan 80 dikurangi 60 dibagi 4 sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5 meter per detik.
Agar lebih jelas, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Kecepatan awal sebuah benda adalah 10 meter per sekon. Pada detik ke-10, kecepatan benda tersebut menjadi 30 meter per sekon. Berapakah percepatan gerak benda tersebut? Diketahui V0 sama dengan 10, V-nya adalah 30, T-nya adalah 10. Ditanya adalah A. Jawab, A sama dengan 30 dikurangi 10 dibagi 10 sama dengan 20 per 10 sama dengan 2 meter per sekon. Sekian, semoga kalian paham. Jangan lupa subscribe pada video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.